pagi. Aduh, Heroes Enterprise Gathering kali ini dibuka dengan lagu yang romantis. Halo, boleh ya, langsung komen ya. Bagaimana kabarnya semua? Waduh, langsung nih. Sweet melting ya. Halo semuanya. Welcome to Heroes Enterprise Gathering kembali pada malam hari ini di hari yang spesial, akhir pekan, Jumat yang rasanya itu kalau hari ini di Tangerang ya, saya kebetulan domisili di Tangerang, panas ya, tetapi bagaimana nih kondisi di tempat teman-teman semuanya? Boleh ya, yang sudah join mau ajak teman-temannya diundangin masuk. Selamat pagi semuanya ya. Mungkin bingung ya, ada yang baru pertama kali hadir di acara Heroes Enterprise Gathering. Kok saya mengucapkannya selamat pagi nih? Waduh, lagi ngelindur atau gimana gitu ya? Ya ini sebenarnya sapaan kita kalau di Heroes di HDI itu kita selalu mengucapkan salamnya dengan selamat pagi. Supaya apa? Supaya teman-teman semua tetap merasakan semangatnya ya, semangat di pagi hari yang luar biasa. Boleh di chat saat ini rekan-rekan dari kota mana saja dan bagaimana cuaca di tempat tinggal Anda masing-masing ya. Perkenalkan saya Esther Kristianingsih. Kalau mungkin ada yang baru pertama kali hadir atau belum pernah ketemu dengan saya domisili di Tangerang ya rekan-rekan ya. Dan hari ini saya tidak sendirian. Kenapa? Saya ditemani oleh seorang psikolog cantik kita, Ibu Laura. Dan beliau domisili di Bali ya. Tapi tentunya sebelum ngobrol banyak sama Bu Laura. Ya, boleh nih. Saya pengen tahu dulu nih teman-teman saat ini di mana aja nih ya. Yang apa ini? Oh, ada yang dari Bandung ya, ada Kak Joshua ya. Hujan, aduh Bandung hujan ya. Di sini cetar membahana suasananya. Wih, Balikpapan ger. Karena memang harusnya musimnya kemarau ya, teman-teman ya. Tetapi memang ada beberapa spot yang masih kebagian hujan. Kalau tadi malam bahkan di Tangerang sampai banjir-banjir, tapi hari ini cetar membahana gitu ya. Oleh sebab itu jaga kesehatan juga buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kenapa? Ya namanya cuaca, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas, udah bawa payung kagak kehujanan, giliran payungnya ditaruh tiba-tiba hujan. Nah, ini menurunkan daya tahan tubuh kita juga. Tapi buat teman-teman saat ini yang masih di perjalanan, boleh stay tune ya sambil dengerin Heroes Enterprise Gathering malam ini. Hati-hati di jalan, Titi DJ, atau mungkin ada yang di kendaraan ya. Kalau yang di area Jabodetabek biasanya masih di jalan di jam segini gitu ya. Buat teman-teman yang udah di rumah, yang sambil makan malam, boleh sok selamat menikmati makan malamnya. Atau mungkin teman-teman yang udah stay tune di depan gadget masing-masing buat ngedengerin obrolan kita malam hari ini, boleh juga ya. Dan saya berharap teman-teman juga aktif nanti ngobrol mau tanya apa aja di chat. Silahkan ya, monggo ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena malam hari ini ada topik menarik yang bakal kita obrolin sama-sama dengan satu topik yang ngetren dan kecenderungannya ada. Nah, ini yang nanti kita mau sama-sama ngobrol ya. Tapi tentunya sebelum kita ngobrol banyak dengan Ibu Laura ya sebagai psikolog kita, saya mau memperkenalkan kembali ya perusahaan yang sudah mensponsori ya, yang sudah hampir 5 tahun ini mensponsori Heroes Enterprise Gathering ya. Nah, siapa sih? Ini yang tidak bosan-bosannya ya memperkenalkan kepada kita. Sebentar, saya hide dulu. Oke, baik. Ya, nah, ini buat rekan-rekan mungkin yang baru pertama kali hadir. Heroes Enterprise Gathering kita ini sudah 5 tahun ya, online di Indonesia. Berkat support dari sebuah perusahaan yang bernama HDI atau HDI. Ini adalah perusahaan multinasional yang berdiri di Singapura. Hampir 40 tahun yang lalu ya, dari 1986 di Singapura. Dan saat ini sudah melebarkan sayapnya di Malaysia, Filipina, Makau, dan Indonesia.
Dan perusahaan ini bergerak di bidang distribusi produk-produk kesehatan dan kecantikan yang fokusnya dari produk perlebahan ya. Jadi dari 6 negara tersebut, HDI sudah punya 130 kantor cabang yang melayani lebih dari 2,7 juta anggotanya untuk di bidang kesehatan dan kecantikan. Dan kita sendiri punya teman-teman ya, base camp ya, kita sebutnya HDI Hive Menteng ini yang ada di Jakarta Pusat ya ini ya. Nah, di sebelah stasiun Cikini, kalau mungkin teman-teman pas ada yang lewat ke Jakarta, boleh mampir di kantor pusat kita ya, di Menteng Jakarta Pusat. Nah, produk-produk HDI sendiri sudah disupport, bahkan sudah diakui oleh banyak pihak. Sudah punya sertifikasi yang sangat komplit ya, dari sertifikasi halal, sertifikasi dari POM, bahkan sudah masuk di buku MIMS. Buku MIMS ini adalah buku yang direferensikan dan dipakai untuk tenaga medis untuk dipakai memilih suplemen atau obat apa yang harusnya diberikan oleh pasien buat kesehatan. Nah, ini untuk produk-produk suplemennya. Nah, kalau produk-produk kecantikannya, nanti mungkin kalau ada yang mau tahu lebih detail, bisa ngobrol sama yang mengundang Anda pada malam hari ini juga punya banyak penghargaan ya produk kecantikannya. Bahkan dari bisnisnya sendiri, HDI juga sudah punya sertifikat halal ya untuk bisnisnya sendiri. Jadi ini perusahaan yang luar biasa ya teman-teman ya. Kalau mau tahu perusahaannya atau produknya apa aja sih HDI, nah itu sebenarnya banyak teman-teman ya. Siapa yang sudah pernah tahu madu ini? Nah, madu Clover Honey. Siapa yang udah pernah lihat nih? Ini viral sekali, terutama pada waktu COVID kemarin sama Propolis, karena ini memang dua best produk kita, yaitu Clover Honey dan Propolis yang untuk jaga daya tahan tubuh, ya. Dan untuk madunya sendiri ya teman-teman ya, punya manfaat banyak banget untuk menjaga kesehatan pencernaan, kemudian juga baik untuk anak-anak ya, buat kita yang masih muda apalagi yang aktif, kita juga bisa konsumsi madunya setiap hari. Dan kalau produk-produk kecantikannya yang luar biasa adalah ini made in Korea ya teman-teman ya. Nah, kalau mau tahu lebih banyak sebenarnya kita banyak acara-acara yang khusus membahas produknya tapi saya nggak akan bahas di sini panjang lebar. Namun yang penting adalah rekan-rekan punya akses untuk tahu lebih banyak di beberapa acara-acara berikut ini ya. Nanti diinfokan oleh teman-teman yang mengundang Anda. Nah, itu yang mungkin saya bisa infokan ya rekan-rekan ya. Dan malam hari ini saya ditemani seorang ibu cantik dari satu anak yang saat ini kayaknya anaknya sudah 6 atau 7 tahun gitu ya. Bersama Bu Laura Palenkahum, Magister Psikologi. Hai Bu Laura. Halo, selamat pagi. Nah, ini dia ibu psikolog cantik kita yang saat ini berdomisili di Bali, teman-teman. Iya, Waduh, jauh-jauh dari Bali ya. Dan nggak main-main, nggak kaleng-kaleng pengalaman beliau karena beliau memang lulusan dari Psikologi Universitas Indonesia. Bahkan S2-nya juga di Indonesia. Dan saat ini beliau melayani di Nurture and Play Practitionery sebagai seorang psikolog ya tentunya ya dan jadi volunteer di Christian Psychological Community Service. Jadi memang Bu Laura ini rekan-rekan sangat tertarik dengan bidang parenting, positive discipline, sexual health, education, play and learning for kids karena memang beliau seorang ibu yang apa aktif juga ya mengasuh sendiri anaknya nih ya yang luar biasa. Tapi malam hari ini Bu Laura kita mau ngobrol sama-sama ya. Dan buat rekan-rekan semua yang mau ada pertanyaan, mau ada komen boleh ya Bu Laura ya langsung chat ya. Gitu kali ya. boleh banget. Langsung chat. Kita mau ngobrol-ngobrol santai lah pokoknya. Betul. Jadi teman-teman jangan apa namanya, jangan tegang acara kita. Tapi kalau misalkan ada yang mau open cam boleh loh ya biar kita itu bisa lihat nih wajah rekan-rekan yang luar biasa pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Jadi kita bisa saling kenal nanti kalau pas ketemu juga bisa nyapa ya. Dan Bu Laura nih ngomongin topik kita pada malam hari ini. Ini topiknya tadi itu pembukaannya itu lagunya Meni Romantis. Yang penuh cinta gitu ya. Orang mau ngajak menikah.
menikah, tetapi kayaknya itu tuh sebenarnya dreaming atau apa ya, tren kenyataannya trennya saat ini justru orang itu, anak-anak muda sekarang itu enggan untuk menikah. Mereka bahkan kalau dilihat datanya, sejak tahun 2017, tren secara global di dunia ya, Bu Laura ya, ini kalau salah saya mohon dikoreksi ya. Ternyata nggak cuma di Indonesia, di berbagai sebagian besar negara itu mengalami Mm-mm. jumlah pernikahan yang terus menurun. Termasuk saya punya pengalaman Bu Laura. 2 hari yang lalu saya ketemu ketika saya lagi antri di satu tempat gitu ya mau ngecek kesehatan. Saya duduk sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu udah umurnya sekitar 60 tahunan gitu ya. Dan dia cerita, saya punya 3 anak, Bu, katanya gitu. Anak saya paling Mm-mm. kecil umur 24 tahun, yang gede 32 tahun. Wah, iya seneng ya, Bu, ya anaknya udah gede-gede. Saya bilang, iya, tapi anak saya tiga-tiganya belum ada yang menikah. Karena pada nggak mau menikah, katanya gitu. Saya langsung kaget ya. Kayaknya relate banget sama obrolan Oke. kita malam hari ini nih. Bu Laura ya, takut Mm-mm. menikah. Aduh, bener gak sih itu fenomena yang kayaknya itu ampun, tidak seromantis di drakor-drakor atau semanis di lagu-lagu ya, Bu ya. Tetapi bener gak sih, Bu, saat ini eh lagi tren bahkan banyak di medsos-medsos ya ke TikTok. Marriage is scary. Jadi kayaknya menikah itu menakutkan. Mm-mm. Sampai gimana kalau aku menikah jadi gini, nanti gimana gimana gimana. Aduh, itu gimana itu, Bu? Komennya, Bu, dengan kondisi atau Iya, bahkan memang ya. terus eh Tunggu, aku nge-lag ya. kayaknya nge-lag. Ini udah. Udah oke kah? Ya. Oke. Iya, iya memang. Aku tuh juga suka lihat yang kayak mereka tuh posting judulnya kan Marriage is Scary, terus habis itu bayangin aja kalau selama ini dia sabar tapi pas nikah langsung keluar aslinya misalnya gitu. Ya kan suka ada yang kayak gitu-gitu tuh memang lagi lumayan viral lah ya, FYP lah ya gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau ngomongin pernikahan gimana ya, emang nggak mudah. Tapi nggak se-scary itu sih harusnya ya gitu, nggak se-scary itu. Mungkin karena sosmed gitu kan. Jadi segala sesuatu tuh lebih gampang disebar, termasuk si tren marriage is scary ini gitu. Jadi udah ada sosmed, terus kan eh sekarang tuh maksudnya gini, dari dulu sebenarnya kasus perselingkuhan, perceraian kan ada ya. Tapi kan Hmm. sekarang jadi lebih terekspos ya, lebih mudah di reach dan lebih mudah sampai ke kita lewat handphone. Dan sedangkan kita pakai Hmm. handphone itu pasti tiap hari. Siapa coba yang nggak scrolling sosmed tiap hari? Betul, Ada betul. nggak? Pasti Tep- semua kan scrolling sosmed kan gitu. Terus Hmm. yang FYP kadang muncul-muncul aja gitu. Sekali muncul kita lihat, nanti yang muncul itu terus. Jadi kan Iya, itu betul. sebenarnya bisa bikin kalau di psikologi itu bilangnya cognitive bias gitu. Jadi kita tuh terbentuk pemikiran yang udah bias, udah nggak apa ya, udah nggak real apa ya, bukan realistis. Pokoknya udah bias gitu, udah terdistorsi Oke, gitu. jadi sebenarnya pemikiran kita itu dibentuk karena si medsos ketika kita udah ngeklik nih misalkan tentang orang rame berantem selingkuh, maka akan Mm-mm. muncul yang model begitu-begitu juga, bener nggak? Algoritmanya medsos memang gitu ya? Bener, Akhirnya itu terus kitanya tuh berpikir bahwa, waduh sebagian besar tuh orang kalau merit pasangannya selingkuh, gitu. bener. Nah sebenarnya Banyak. faktor-faktornya nih Bu Laura ya, apa aja sih faktor-faktor yang sering kali ya, ini kan Bu Laura sebagai seorang Mm-mm. psikolog ya, yang mungkin mengamati habit habit manusia sekarang gitu ya. Kenapa sih sampai Mm-mm. anak-anak muda sekarang itu dia kok kayak ragu mau menikah gitu ya, atau dia tuh takut atau mendingan aku tuh kayaknya lebih enak sendirian aja deh nggak ada beban gitu. Nah itu tuh Mm-mm. apa aja sih Bu faktor-faktornya? Oke, yang paling banyak mungkin ya itu tadi ya karena ngelihat kayak gitu jadinya takut gagal. Jadi khawatir nanti nggak sesuai ekspektasi.
nanti bercerai. Ngapain nikah? Nanti juga cerai gitu. Ada loh yang memang em, dia selama menikah memang berpikirnya ini pasti akan ada endingnya gitu, akan bercerai. Jadi hampir berpikir tuh bahwa setiap pernikahan itu ujungnya pasti bercerai lah gitu. Jadi ada tuh takut-takut gagal kayak gitu. Nah kalau takut gagalnya berlebihan, akhirnya kan benar-benar nggak mau menikah. Nggak berani mencoba jadinya kayak ngerasanya ah buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu. Dan Hmm. tapi bisa juga faktor lain, gini, dengan adanya sosmed kan eh, banyak ya yang couple-couple bikin bikin YouTube. Pokoknya couple-couple tuh bikin yang mereka bikin channel sendiri gitu. Nah, itu kan biasanya Bikin ngasih lihat lovey-dovey-nya keseharian. mereka ya gitu. Atau ngasih lihat kekocakannya mereka, keseruannya mereka gitu kan jarang ya Hmm. nampilin lagi sedih-sedihnya kan ya enggak dong ya. Namanya Mm-mm. juga buat konsumsi publik gitu kan pasti Yang bagus-bagus. Yang dibawanya pasti yang bagus-bagus gitu ya. Sebentar, Bu Laura sepertinya jaringannya nge-lag nih. Oke, Bu. Mohon maaf ya rekan-rekan ya, mungkin ada gangguan teknis di internet Bu Laura. Tetapi memang kalau teman-teman nih, mungkin bisa deh teman-teman ada yang punya pengalaman gak sih pernah denger siapa keluarga mungkin atau ada yang pernah tahu temannya atau di sini mungkin rekan-rekan ada yang belum menikah, mungkin ada nggak di sini kalau saya mau ingin tahu nih rekan-rekan yang belum menikah di sini siapa? Oke, Kak Joshua ya. Ada lagi yang belum atau sedang persiapan menikah gitu? Jadi sudah sedang dalam tahap pacaran ya teman-teman ya. Tadi oh banyak ya. Ada lagi. Amin. OTW amin. Semoga lancar ya Kak Josh ya. Safira juga. Nah, rekan-rekan ini memang hal yang sebenarnya jadi tantangan ya ketika kita saat ini hidup di era informasi yang sangat terbuka ya. Era informasi terbuka itu mau nggak mau akan membentuk apa namanya? Akan membentuk cara mikir kita ya. Apa yang kita lihat di medsos itu akan sangat mempengaruhi eh, nilai-nilai atau gayanya kita atau termasuk ketakutannya kita gitu ya teman-teman ya. Kalau saya sudah menikah, saya menikah sudah lebih dari 17 tahun gitu ya. Dan dulu waktu saya menikah karena nggak terlalu banyak medsos jadinya itu bener-bener yang kita pikirin cuman aku sama dia aja udah ready apa enggak. Nah, tapi kalau zaman sekarang kayaknya ngelihat zaman sekarang tuh menikah kok kayaknya ribet gitu ya. Harus ada priwetnya gitu kan, harus ada ini itunya. Kalau enggak gimana? Ya, Bu Laura sudah kembali. Jadi teman-teman boleh loh ya yang mau sharing atau yang mau punya pendapat yang berbeda dengan kita juga boleh banget ya Bu Laura ya. Sehingga kita bisa sama-sama saling terbuka, saling belajar. Oke, Bu Laura udah comeback. Bu Laura masih ke mute, Ibu. Oh, sebentar. Saya mesti jadikan Bu Laura ini dulu. Oh, udah jauh. Udah bisa dibuka, Bu Laura? Belum bisa dibuka. Nah, udah. oke. Aku sampai mana tadi ya? Tadi Tiba-tiba aku sampai lagi ngomong ngomongin hilang. ngomongin rasa takut menikah itu loh, Bu, dari yang medsos itu tuh mempengaruhi kita karena kita sering lihat couple-couple yang bikin channel, ngelihat aktivitinya mereka, terus aduh kayaknya tuh kok bahagia banget, terus kok kayaknya itu kok enak banget gitu ya. Terus apalagi kalau couple-couplenya itu tuh ternyata modalnya gede juga ya buat nyenengin pasangan. Kayak kadang-kadang kayak gitu ya. Karena yang apalagi kalau ngelihat Iya. yang kayak 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 channelnya apa
public figure atau artis-artis yang baru menikah yang viral itu sepanjang hidupnya kayak, aduh buset mau ngajak makannya aja ke resto kayak gitu. Terus kita lagi jadi insecure. Yang Bener laki-laki bener langsung bener. berasa, aduh modalnya ya ternyata yang untuk menyenangkan wanita. Gimana Bu? Bener nggak sih itu? Atau enggak ini, kan suka ada ya yang kayaknya nih kok istrinya tuh kayak serba bisa dan segala macam. Jadi, cowok-cowok langsung mikirnya adalah pokoknya kalau cari istri harus yang A, B, C, D, E, banyak banget gitu, standarnya tinggi banget gitu ya. Itu udah Langsung kayak nggak ada yang memenuhi syarat jadinya. udah nyari GM sekaligus nyari OB Bu kalau yang serba bisa. Iya, dari OB sampai GM harus bisa. Bisa ngerjain sampai babysitter gitu ya. Terus akhirnya yang perempuan jadi Benar. takut, Bu. Bisa juga ya, kayak gitu ya? Ya, makanya sebenarnya sama, cewek dan cowok sama-sama punya high expectation jadinya kan, Hmm. gitu. Yang ngerasa bahwa, ih harus asik gitu, dan harus selalu seperti itu. Yang berbahaya adalah gini, kalau jadinya punya pemikiran bahwa daily itu adalah harus seperti itu. Hmm. Padahal dalam berelasi itu pasti ada up and down kan pasti. Sedangkan yang diperlihatkan di sosmed kan lebih ke up, seru 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 gitu. Atau langsung yang Dan parahnya, tiba-tiba bercerai, ya kan? Dari yang seru-seru-seru, tau-taunya nanti dia bercerai gitu. Kan jadi nggak ada gitu yang realitanya seperti apa kan nggak ada terus di apalagi sosmed. betul, apalagi kalau ngelihat istrinya yang dicerain teh udah cantik, udah seksi, masih dicerain gitu ya. Aduh, jadi tambah takut menikah ya. Benar benar benar. Bener. Jadi Aduh ya. ya pasti ya banyak banyak dipengaruhi dari apa yang kita lihat juga kan gitu. Sama Hmm. selain itu ya mungkin dengan zaman sekarang beban finansial yang nggak pasti gitu kan, terus ngerasanya aduh tanggung jawabnya gede banget ya gitu. Belum lagi masih hidupin orang tua, nambah-nambah nih gitu. Kalau nikah, wah gitu. Kan banyak ya pemikirannya gitu untuk dipersiapkan segala macam itu pasti pasti berpengaruh. Ya betul 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 betul. Dan Sama mungkin satu lagi sih mhm. yang menurutku penting itu adalah kadang-kadang tuh Mmm, takut terjebak sama hubungan yang nggak sehat gitu, toxic relationship. Jadi Maksudnya? bisa juga terjadinya karena ada trauma dia di masa lalu gitu, atau mungkin ngelihat pengalaman relasi orang lain yang menyakitkan gitu, sahabatnya mungkin dikhianatin atau kayak gimana gitu, jadinya dia sendiri ngerasa takut nanti nanti aku kena yang seperti itu gitu. Jadi mungkin dia bisa dapat itu tuh pengalaman di keluarga dia mungkin ya, atau mungkin di keluarga saudaranya, dia pernah lihat mungkin Mhm, ya, Bu, ya? Oke 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 iya oke. benar Oh, benar benar. Jadi dan itu trauma itu pengaruh juga. artinya ya sebenarnya alasannya juga cukup banyak ya kalau dari sisi psikologi mungkin trauma itu tuh jadi sesuatu yang harus segera diberesin ya, Bu, ya? Sebaiknya iya. Mhm. Karena ada trauma-trauma yang memang bisa apa ya, berdampak langsung ke relationship, baik itu pacaran maupun pernikahan gitu. Mmm. Bu Laura pernah punya pengalaman kah? Ketemu dengan yang maksudnya ketemu dengan Kalau atau tahu dengan yang oh, oke oke. takut takut, apa ya, takut menikah mungkin karena trauma seperti itu tuh sampai sebesar apa sih Bu efeknya itu tuh ngaruh ke seseorang untuk memutuskan menikah atau nggak menikah itu tuh sebesar apa efeknya? Pernah punya pengalaman? Atau ada contoh nggak, Bu? Oke, jadi kalau ngomongin pengalaman, ngelihat kan aku tuh memang banyak, berhubungan sama, urusan parenting ya. Mmm. Banyak hal akhirnya berpengaruh ke anaknya karena hubungan mereka tidak baik. Ternyata ada salah satu dari pasangan itu yang memang nggak selesai sama dirinya. Jadi sebenarnya dia nggak siap gitu. Misalnya, eee, apa ya, dia punya anger issues gitu.
dan nggak diselesaikan. Jadinya bermasalah ke anaknya. Itu pengaruh gitu. Akhirnya dalam keluarga itu ada KDRT. Dan ternyata anger issues itu berasal dari pengalaman dia masa kecil sebenarnya. Gitu. Jadi terus turun tuh gitu. Jadi sebenarnya dia itu justru punya trauma terkait sama attachment. Hmm. Jadi kayak kalau ngomongin yang sekarang tuh biasanya sebutannya inner child gitu ya. Masalah inner child. Dia tuh nggak ngerasa cukup dicintai, nggak ngerasa layak disayangi, em, dan punya ketakutan akan penolakan yang besar. Jadinya dia sangat controlling terhadap istrinya. Trust isunya besar. Hmm. Karena trust isunya besar, controlling, akhirnya dia ini keluarnya marah-marah. Nah, akhirnya waktu itu ketemu aku karena akhirnya bermasalah ke anaknya. Nah, itu aku refer Hmm. ke psikolog pernikahan gitu. Oke, Jadi oke, harus oke. diselesaikan. Betul, betul. Dan kalau bisa sebelum menikah ya, Bu ya. Sebisanya sebelum menikah, at least dia sudah menyadarinya dan dalam proses untuk memperbaiki diri gitu. Karena seringkali nggak sadar kan gitu. Jadi Betul, sebenarnya betul, banyak nih betul. trauma-trauma kayak gitu. Kayak misalnya contohnya eh, trauma ngelihat relasi orang tuanya. Dari kecil ngelihat berantem terus, kekerasan, perceraian, kan jadi ragu ya buat komitmen. Ataupun kalau akhirnya Mm-mm. dia komit, di belakangnya dia tuh di dalam pikirannya dia ada keraguan sebenarnya kalau nggak diselesaikan Jadi dia gitu. nggak bisa percaya sepenuhnya sama pasangannya karena Mm-mm. istilahnya ya trauma keluarganya gitu ya, Bu ya. Hmm, Benar, benar. oke, oke, oke. Atau ada trauma juga dianya sendiri mungkin disakitin pasangan. Pengalaman diselingkuhin, pengalaman misalnya ditinggal, atau pengalaman terlalu dikendalikan sama pasangan gitu. Jadinya dia generalisasi. Pokoknya semua pria atau semua wanita itu gak ada yang benar misalnya. Kan itu jadi Hmm, takut nikah ya. betul, betul, Dan betul, itu kan betul, harus diselesaikan. Isu itu harus diselesaikan. betul, betul, betul. Apalagi Nah, kalau ada yang traumanya trauma seksual ya. Itu hmm, bahaya sih. Sebaiknya diselesaikan sih gitu. Karena bisa muncul di apa ya? Semakin dia berusaha menjalin hubungan yang lebih intim, biasanya itu akan jadi ada ketakutan tersendiri ya. Yang oke, membuat hubungan itu nanti bisa jadi ada apa ya? eh Susah untuk intimate lah gitu. oke, 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 oke. Mm, 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 mm. Baik, jadi kalau Aku misalkan nge-lag lagi memang ya. nggak sedikit sih sebentar sih Bu tadi, tapi udah oke kok. Jadi kalau misalkan Oke. kita masih ada keraguan ya misalkan nih, atau kadang-kadang nih kita keenakan nyari duit nih Bu, lupa sampai umur tuh udah bertambah gitu ya. eh jadi kan mau males ya, males lah istilahnya ya, mau memulai hal-hal apa, mau memulai relationship, Mm-mm, ngobrolin ke arah-arah seperti itu. Apalagi kalau misalkan mm-mm, karir lagi bagus banget, atau kita punya sesuatu yang itu tadi ya, pengalaman-pengalaman masa lalu entah di keluarga kita, entah di diri kita sendiri yang itu jadi hambatan ya, yang membuat kita tuh nggak percaya sama orang lain, bahkan sama pacar kita istilahnya ya, atau sama calon pasangan kita, atau sama lawan jenis kita, sehingga aku nggak percaya sama dia karena dulu tuh pernah mm. begini. Nah, menurut Bu Laura nih, hal-hal seperti ini kan harus diberesin ya. Tapi gimana cara ngeberesinnya ya Bu ya? Kalau memang kita udah nyadar, waduh jangan-jangan saya ada ketakutan-ketakutan kayak gini. Tapi kan sebenarnya kodrat manusia itu kan harusnya tuh menikah ya, bener nggak ya Bu ya? Istilahnya itu kan menikah itu adalah, kalau saya sendiri ya, saya itu punya keyakinan bahwa menikah itu eh, kita itu memang disarankan untuk menikah. Kenapa? Karena sendiri itu lebih berat sebenarnya dalam banyak hal.
kalau di saya. Tapi ini kan pemikiran orang zaman dulu ya Bu ya, karena aku menikah udah lama gitu ya. Dan Mm-mm, eh, mm-mm. namanya kita umur bertambah. Kalau saya itu dulu simpel, kenapa menikah ya? Saya berpikir saya perlu punya anak, saya ingin punya anak, saya ingin merasakan punya anak gitu kan. Dan saya perlu temen sampai tua, yang kalau diizinkan Tuhan sampai tua, ya Mm-mm. sampai tua sama dia gitu kan. Nah itu tuh ya akhirnya menikah lah. Tetapi untuk yang anak zaman sekarang yang ngerasa aku baik-baik aja, mungkin eh, di sini bukan berarti bahwa kita menyarankan teman-teman di sini tuh harus menikah, enggak juga ya, karena ini menikah nggak menikah kan bener-bener keputusan setiap orang beda-beda ya Bu ya. Tetapi jangan sampai Mm-mm. alasan kita nggak menikah itu karena kita punya trauma-trauma atau ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu ada solusinya, bener nggak sih Bu? Betul, betul, Dan gimana betul. beresin solusi psikologis yang kayak gitu tuh? Ya itu tuh nggak gampang loh menyelesaikan atau menghilangkan memori itu tuh nggak gampang Bu. Tuh gimana tuh? Benar-benar. Sebelum aku kasih tips gitu ya, mungkin aku mau cerita sedikit. Jadi ngomongin topik takut menikah, misalnya kayak baru-baru ini ada fenomena tren kayak gitu. Sebenarnya aku pun dulu termasuk takut menikah. Hmm. Tapi bersyukurnya karena kuliah di psikologi, kuliah psikologi itu kan ibarat ini ya, berobat jalan ya. Jadi eh, selama kuliah terus ketemu komunitas yang tepat gitu kan, itu penting sih. Ketemu komunitas yang tepat itu penting. Terus refleksi diri itu penting gitu. Jadi di perjalananku eh aku tuh menyadari bahwa ternyata ada trauma kecil ternyata gitu, dalam arti aku punya pemikiran menikah itu merepotkan. Sendiri itu udah apa ya, banyak yang perlu diurusin, terus udah enak bisa membuat keputusan sendiri langsung aja gitu, nggak perlu repot-repot. Dan kalau menikah itu repot banget, nyatuin dua dua kepala, belum tentu lebih oke lagi nantinya. Kenapa? Karena aku juga punya pengalaman dulu pernikahan orang tuaku itu nggak mulus gitu. Dan aku dilibatkan untuk menjadi penengah. Jadi itu kan repot ya. Jadi itu ternyata setelah belajar di psikologi, ternyata itu memang hal-hal yang seharusnya tidak dialami oleh seorang anak gitu. Untuk menjadi penengah bagi orang tua yang selek lah gitu. Jadi eh, di situ aku baru menyadari, oh ada sesuatu yang perlu kuselesaikan. Ada pemikiran-pemikiranku yang salah. Bukan berarti pernikahan itu merepotkan, tapi intinya adalah berarti kan harus menemukan pasangan yang tepat sebenarnya gitu. Dan harus tahu aku sendiri maunya bagaimana dan aku meningkatkan diriku kan gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau kita ada kecenderungan punya trauma tertentu, sebaiknya satu konsultasi sama psikolog gitu. Harus konsul sama psikolog. Tapi misalkan mau coba sendiri dulu, bisa. Pertama, kenali pola pikir kita sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita takutin dari pernikahan? Gitu. Dari mana sih keyakinan itu berasal? Misalnya kayak aku gitu. Oh, aku merasa pernikahan itu merepotkan. Keyakinannya dari mana? Oh, dari orang tuaku gitu. Nah, aku mesti cek. Aku kenal nggak sih ada pasangan yang harmonis? Apa sih yang mereka lakukan secara berbeda? Gitu. Kalau di pengalamanku pribadi, eh, bersyukur banget aku punya om tante yang menurutku harmonis banget gitu. Jadi aku punya contoh yang harmonis selain dari keluarga sendiri. Nah, itu kan sesuatu yang bisa apa ya, men-challenge pemikiran awal tadi gitu. Itu pertama. Jadi harus kenali pola pikir kita itu akarnya dari mana sih? Terus kita coba challenge pemikiran itu. Beneran nggak kayak gitu? Itu yang bisa kita lakukan. Yang pasti kita juga harus pisahkan masa lalu sama masa sekarang. Terus ingetin, aku itu bukan kayak kalau contoh di saya ya gitu. Aku bukan orang tuaku dong gitu. Pengalaman mereka itu nggak menentukan nasibku kan ke depan. Nah, itu tuh penting. Jadi
Kalau bisa, lakukan journaling. Journaling, apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang aku butuhkan untuk aku merasa aman? Sebenarnya aku mencarinya tuh pasangan yang bagaimana sih? Gitu. Habis itu dilihat lagi. Jangan sampai, karena gini, jangan sampai kita juga mencari pasangan untuk apa ya, kayak ada luka, kita cari pasangan untuk nutup luka kita. Bukan itu. Kita harus sembuh dari luka kita, lalu cari pasangan yang sepadan kan gitu ya. Nah, itu tuh dengan journaling kita jadi tahu perjalanan kita seperti apa. Yang pasti harus berdamai sama diri sendiri. Aku memang, oh ya aku ada rasa takut ini, tapi aku mau berproses. Kalau aku waktu itu beruntung aku dalam komunitas gereja gitu. Itu sangat membantu. Oke, berarti Gitu sih. sebenarnya pemulihan tuh harus diawali kesadarannya dari kita sendiri ya, Bu ya. Kita Betul. sadar dulu nih, saya ada traumanya di mana, sehingga kita punya punya dorongan untuk memulihkannya seperti apa. Tapi Betul. ngomong-ngomong Bu ya, ini buat mungkin tips buat teman-teman yang belum menikah gitu ya, atau yang sedang preparing menikah. Tentu nggak ada pernikahan yang ideal, tetapi kita itu bisa mempersiapkan nih, apa aja sih yang bisa kita siapin supaya kita itu nanti ketika menikah kita punya pernikahan yang em, dia dibilang apa ya bahagia lah ya, maksudnya bahagia itu tuh bukan berarti semuanya Hmm. baik saja enggak, tetapi ketika menjalininya itu kita happy. Nah itu tuh apa sih Bu yang mesti dikuasain lah buat couple-couple yang lagi preparing nih Bu, ah kira-kira tuh. Oke. Ini secara mental ya. Jadi Mm-mm, aku bukan ngomongin harus mencari pasangan yang seperti apa, bukan. Tapi aku lebih fokus kita mempersiapkan diri kita seperti apa. Karena aku tuh sangat percaya bahwa kita akan bertemu dengan pasangan yang sepadan sama kita. Jadi kalau kita levelnya di sini, susah kita mengharapkan yang levelnya di sini, gitu. Jadi yang pertama kali adalah kitanya dulu. Nah, yang pertama sebenarnya eh, penting untuk tadi ya, pengenalan diri sendiri. Jadi jangan nikah karena tekanan, tekanan orang tua udah nanya, kapan nikah? Atau tekanan umur. Jangan ya gitu, atau tuntutan sosial jangan. Tapi kita perlu punya pengenalan terhadap diri sendiri dulu. Apa sih nilai-nilai pribadi kita? Apa sih kebutuhan emosional kita? Idea of marriage tuh di kita tuh seperti apa sih? Harus tahu dulu. Bukan idea of marriage dari orang tua. Oh, pernikahan tuh gini 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 gini. Oh, di sosmed pernikahan tuh gini gini gini. Jangan gitu, tapi coba deh pikirin kamu sendiri sebenarnya punya pemikiran tentang pernikahan itu seperti apa sih? Gitu. Kalau ada yang negatif, coba di-challenge gitu ya. Jadi, coba cek dulu. Dan kita punya harapan dalam hubungan seperti apa? Itu pertama. Jadi, pengenalan diri sendiri ya, pertama itu. Yang kedua, latih kematangan emosi. Ini penting banget. Bahkan sampai nanti pengaruh ke parenting itu, jadi bukan cuma relationship pasangan, pasti pengaruh ke anak kalau kita tidak melatih kematangan emosi kita. Jadi, apa tuh maksudnya? Mampu mengelola konflik, nggak gampang baper, punya empati, siap berkompromi. Ibaratnya tuh kita bukan kayak, apa ya, eh, senggol bacok gitu. Jadi kita merespon sesuatu tuh nggak dengan emosi gitu, bukan langsung bereaksi gitu. Tapi kita pikirin dulu. Jadi kalau kita ada emosi tertentu ya kita olah dulu masing-masing gitu. Kalau ada hal tertentu cari konteksnya dulu yang lengkap sebelum berespon gitu. Jadi misalnya contoh doang nih contoh. Eh pacar kita bawa kita ke makan bareng keluarganya. Habis itu tiba-tiba mungkin mamanya ngomong apa gitu ya yang agak nyakitin kita. Terus kok kita ngerasa ini kok dia nggak ngebelain aku sih gitu. Nggak usah langsung emosi di situ gitu. Tunggu aja dulu ya udah olah dulu emosi kamu. Kamu tuh sebenarnya ngerasanya apa? Marah, kecewa, sedih gitu. Habis itu coba cari tahu konteksnya yang lengkap. Mungkin pasangan kamu tahu sebenarnya nih mamanya tipenya kayak apa. Kalau langsung ngomong di situ di counter itu malah bisa jadi meledak padahal itu lagi di restoran. Misalnya kayak gitu.
Jadi kita jangan langsung marah-marah dulu. Ah, ini berarti pacarku nggak bisa diandalin nih gitu. Hmm. Anak Apalagi mandek nih gara-gara pasti habis gitu. nonton drakor ya, Bu, ya. Waduh, ngebandingin pasangannya sama pasangan di drakor. Ampun dah. Iya, benar, benar, Betul benar, benar. betul betul. Jadi latih dulu kematangan emosi kita. Mungkin gampangnya nih ngeceknya. Kalau cewek pas lagi datang bulan, kadang kan Hmm. mood swing nih. Nah, bisa nggak tetap apa ya? Tetap kalau memang harusnya kerja ya kerja. Kalau memang harusnya melakukan apa tetap melakukan. Jadi nggak yang sangat-sangat dipengaruhi oleh mood swing itu gitu. Aku tahu mood swing ada, tapi dia sudah bisa belum mengendalikan mood swingnya itu sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya tetap dikerjakan. Karena bayangkan nanti kalau udah menikah, kan nanti ada ngurus pasangan ya. Kalau cewek kan berarti ada suami, terus nanti kalau punya anak, kalau lagi mood swing tiba-tiba anaknya nangis-nangis didiemin gimana kan nggak mungkin ya gitu. Harus kita harus latih kematangan emosi, bisa lihat di situ gitu. Kalau cowok-cowok, ya ini cewek juga sih. Kadang kita bisa lihat dari ketika dia nyetir. Kadang nih kelihatannya sabar, ih oke banget, tapi giliran di jalanan, ih bener-bener dikasih Emosian. klakson gitu ya, emosian gitu. Nah itu kan perlu dicek kan, berarti itu sebenarnya cuma di depan kita aja baik gitu. Aku inget tuh, dulu aku punya temen, ini cuma berteman loh, tapi aku bisa ngeliat perbedaannya. Kalau kalau sama kita-kita yang temenan, itu dia baik banget. Ngomongnya juga ramah banget gitu. Tapi waktu itu kita makan keluar, terus cara dia ngomong sama waiter itu menurutku kayak apa ya? Kayak merendahkan gitu, yang galak-galak nggak penting gitu loh. Jadi kan Hmm. itu kita bisa lihat ya, bagaimana dia berespon, bagaimana dia berkomunikasi bukan hanya sama kita. Kita perlu lihat dia dengan teman-temannya, kita perlu lihat dia dengan yang lain gitu. Nah, kalau ke diri kita sendiri berarti kita mesti cek kita sendiri kematangan emosinya bagaimana. Kalau kita sendiri masih Hmm. naik turun, bagaimana mengharapkan punya Pasangan. pasangan yang emosinya juga iya, kadang tuh kita gini soalnya. Kita naik turun, berharap punya pasangan yang sabar bisa mengerti kita. Ya boleh sih, tapi nanti kalau punya anak berabe. Ya Dan kan? kayaknya nggak banyak yang tahan kalau kayak gitu ya. Iya, jadi latih Betul betul. kematangan emosi itu bukan cuma tanggung jawab pasangan kita, tapi kita sendiri. Dan Gitu. mungkin justru yang bisa kita latih itu diri kita ya, ya Bu ya, bukan bukan pasanganku yang harus latihan. Aduh, waktu susah ya. Kita dulu ya yang harus Bukan, bukan. mengatur aku ini harus jadi orang yang kayak apa, gitu betul ya. Itu yang perlu kita persiapkan. Betul. Benar, benar, benar. Nah, ini pertanyaannya bagus. Gimana Terus cara lanjut ya. latihannya? Yang ketiga, Ketiga lanjut, Bu. yang ketiga, latih keterampilan kita berelasi. Hmm. Jadi belajar komunikasi asertif, belajar mendengarkan aktif itu seperti apa. Kalau pacaran nih, kan sebenarnya pacaran tuh masa apa ya? Sebenarnya masa berproses sih. Gitu. Masa Kita cek, persiapan kita ya cukup bisa harusnya ya. berkomunikasi nggak sih sama pasangan? Iya, masa Hmm. persiapan, benar. Dan gini, sebenarnya masa persiapan, tapi bukan hanya persiapan untuk pernikahan, tapi gini, bagaimana cara kita berkomunikasi sehingga kita jadi lebih kenal diri kita dan kita lebih kenal pasangan kita. Karena berelasi itu bukan berelasi, apalagi dalam berpacaran itu kan bukan tentang piknik, jalan-jalan, fun-fun, seru-seruan, tapi tentang gimana kita belajar berproses menjadi lebih baik, gitu. Jadi berproses dalam berpacaran itu proses belajar tentang diri sendiri, tentang pasangan, tentang cara komunikasi yang sehat sehingga bisa sama-sama nyaman. Yang kemudian, oh siap nih untuk jenjang selanjutnya gitu. Jadi Bah, komunikasikan jangan yang cuman seru-seruan, tapi hal-hal penting dikomunikasikan, value, apa yang mau dicapai gitu. bahkan mungkin kita perlu tahu ya Jadi nggak cara usah takut gitu untuk menjalin relasi, malah cara apa? perlu tahu caranya calon pasangan kita ini marah kayak apa gitu ya. Dan kita Benar-benar. merespon seperti apa, bener nggak sih, Bu?
benar-benar justru berantem, marah, sedih, baper, apapun emosi yang dirasakan itu coba dinikmati supaya kita tahu kita sendiri bagaimana sih berespon terhadap hal-hal ini. Kalau aku lagi kesel, aku tuh butuh apa sih sebenarnya buat Hmm, diriku? Dan hmm, pasanganku bisa mengerti nggak itu? Bisa nggak membantu memenuhi kebutuhanku? Kan gitu ya. Tapi aku pun hmm. belajar nggak meledak-ledak supaya nggak merugikan pasanganku. Supaya nggak merugikan relasi dengan pasanganku. Kan gitu. Jadi coba untuk mengetahui semua rasa yang didapetin dalam berelasi ketika pacaran. Jadi nggak kaget nanti pas nikah. Tadinya baik-baik kok, totonya gitu. Masa Kan beda promo. ya. Masa promo berakhir katanya kalau nikah. Masa promo berakhir. Bahaya ya. Berarti itu kan masa promonya tidak digunakan secara maksimal ya. Betul. Aduh, itu serunya ya. Dan memang benar Benar, sih Bu ya, relasi membangun relasi itu dari komunikasinya itu benar-benar akan mempengaruhi seumur hidup nanti menikahnya ya. betul, betul. Walaupun kita percaya orang kan akan terus bertumbuh dan berkembang ya. Cuma Mhm. paling tidak ketika kita menjalin hubungan, kita tahu kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Jangan kita doang bertumbuh, dia stuck kan itu berarti nggak pas. Atau dia bertumbuh, kitanya stuck. Kitanya Nggak nggak nyambung. apa ya, kita maunya ngerti terus kan aku orangnya memang begini gitu. Kamu harusnya ngerti aku dong gitu ya. Susah kan kalau kayak gitu. Betul, betul, betul. Karena memang ya pernikahan itu tuh bisa puluhan tahun, teman-teman. Memang puluhan tahun dijalaninya kalau Tuhan memberikan umur panjang sama kita dan pasangan itu akan dijalani puluhan tahun. Jadi benar-benar Betul. komunikasi, kematangan emosi itu akan Betul. akan akan sama-sama bertumbuh bareng di pernikahan itu ya. Jadi ketika kita nggak bertumbuh di hal-hal tersebut ya kita akan ngelewatin masa-masa pernikahan yang tidak mudah juga. Ini ada pertanyaan bagus Betul. nih, Bu Laura. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan boleh dicatat dulu. Nanti Bu Boleh Laura akan nanti ya jawab pas ya. Q&A ku jawab ya. Kita lanjut Ya, dulu ya ngobrolnya. boleh lanjut lanjut. Jadi Nah, yang ke tadi ketiga ya. Aku ada 6 nih. Yang keempat terkait sama trauma tadi sih. Memang harus selesaikan dulu luka lama gitu. Karena memang tadi ya trauma yang nggak disadarin itu bisa muncul pas pacaran. Mungkin munculnya nih. Kan tadi aku udah jelasinnya traumanya ya. Tapi kita mungkin bingung, emang aku punya trauma itu. Nah, ini mungkin aku kasih sedikit tipsnya. Bisa munculnya itu mungkin dalam bentuk trust issues. Kalau kita ada masalah trust issues, mungkin kita ada trauma yang perlu kita cek. Kenapa sih aku ada trust issues ini? Kenapa sih aku susah percaya sama dia? Gitu. Kenapa sih aku dikit-dikit mau ngecek-ngecekin handphonenya terus, misalnya gitu. Jadi kita cek diri kita. Kita punya trust issue nggak? Atau misalnya kalau kita too controlling, kita terlalu mau mengendalikan dia gitu. Jangan-jangan kita ada trauma tertentu. Atau misalnya sering banget ya miskom, padahal benar-benar pengen kontak nih sama dia, tapi kok miskom terus ya gitu. Salah satu yang dicek mungkin ada juga pemikiran-pemikiran kita yang salah tadi, udah terdistorsi gitu ya. hmm, Terus, ini kan cuman kayak apa ya, contoh yang mungkin bisa kita lihat ya, bukan berarti udah pasti, tapi bisa dicek lah istilahnya. Ini tanda-tanda yang perlu dicek. Atau misalnya ada hal kecil yang diomongin, bisa langsung meledak. Kita kesel banget gitu. Atau langsung ngerasa, ih kok gitu banget sih, ih kok nggak percaya banget sih. Padahal itu sebenarnya hal kecil. Bahkan kalau orang lain yang ngomong mungkin nggak apa-apa, tapi karena dia orang yang sangat berarti buat kita, terus kita langsung meledak. Karena itu bisa aja memang ada pengalaman masa lalu gitu yang membuat kita jadi seperti itu. Atau bucin yang berlebihan banget gitu ya. aduh sampai tidak Segala bisa hidup tanpamu. pasangan. Aduh, itu Kalau hati-hati ya. Karena aku punya kasus, eh, jadi anak ini, jadi ini kasusnya berangkat dari kasus anak ya gitu. Anak ini bermasalah karena benar-benar bucin yang parah banget sampai disuruh kirim foto nude pun dia akan kirim. Nah kan ini bahaya ya gitu, bahaya banget gitu. Terus pas dirunut-runut ternyata memang
dia punya masalah ini karena ada trauma dengan bukan trauma ya, mungkin pengalaman melihat hubungan bapaknya dengan ibunya gitu. Bapaknya itu sering KDRT baik fisik maupun emosional. Jadi anak ini punya pandangan bahwa eh, perempuan itu ya submit aja gitu. Kalau nggak nanti ditinggal. Kan itu ya, Hmm. masa dan dia berpacaran jadinya seperti itu. Kalau di track kan berarti pengalaman masa kecil ya gitu. Jadi Betul, betul. em, kalau ada hal-hal itu di diri kalian, teman-teman, coba cek lagi gitu. Kenapa, kenapa sih kayak gini gitu? Ada nggak sih pengalaman masa lalu? Itu yang keempat. Terus kelima, bangun pola pikir yang realistis. Hmm. Realistis maksudnya gimana? Ya tadi ya, bukan standar TikTok, bukan standar sosmed. Pernikahan itu perjalanan yang penuh adaptasi pokoknya. Jadi pernikahan itu bukan tujuan akhir. Kadang tuh suka saking lovey-dovey yang gimana kesannya tuh tujuan akhirnya tuh adalah pernikahan. Bukan, guys, bukan gitu ya. Bukan tujuan akhir yang sempurna. Justru pernikahan itu hanya apa ya? Stepping stone aja kita melangkah tiap kali masuk ke kehidupan yang berbeda lagi, kehidupan yang berbeda lagi gitu. Dan setiap kita masuk ke kehidupan yang berbeda kan pasti memang ada adaptasinya lagi gitu. Jadi kehidupan ini memang pasti adalah proses adaptasi dan pernikahan itu ya perjalanan yang penuh dengan adaptasi. Itu realistisnya. Dan yang terakhir kalau menurutku penting banget ikut kelas atau konseling pranikah. Kan sekarang udah banyak ya gitu. Hmm. Mungkin dari apa ya ke psikolog bisa ada kok konseling pranikah gitu untuk kita saling ngecek gitu karena di sini tuh akan dibantu untuk membicarakan mengenai apa nilai hidup, ekspektasi, gaya komunikasi sampai keuangan itu pasti akan dibahas karena banyak hal yang harus dibahas nih yang kadang-kadang ketika pacaran kita nggak ngeh untuk membahas itu ya kan terus kita Nggak ngobrol sama sempet. teman. Iya, dan ngobrol sama teman. Teman kan selevel ya. Belum tentu Mm-mm. punya juga pemikiran yang udah sampai sana Mm-mm. kan, gitu. Jadi mendingan ya ikut konseling pranikah gitu. Kita ke psikolog itu bukan berarti ada masalah kok. Justru untuk menghindari masalah di depan, bisa kita ke psikolog gitu. Atau kalau dulu saya di gereja saya ada tuh memang bimbingan sebelum menikah. Itu wah intensif banget memang gitu. Betul, betul. Ya Kita diajak ngomong-ngomong ya ngobrol. Bu Laura ya, kita Apa? aja buat kerja ya, buat kerja nih, buat cari duit kita itu sekolah lebih dari 16 tahun, dari TK sampai kuliah, bener gak sih? Bener. Tapi buat menikah yang itu lebih panjang waktunya dibanding waktu kita kerja, kita itu nggak pernah sekolah apa-apa. Jadi itu Bener. saya jadi baru kepikir, iya ya, kita itu kan menikah itu tuh kalau umurnya panjang nih, menikah 25 tahun, misalkan meninggal 60 tahun aja udah 35 tahun loh hidup pernikahannya. Tapi kita Bener. nggak belajar apa-apa tentang pernikahan. Buat kerja yang cuman umurnya 20 tahun, kita sekolah berapa 15 tahun lebih ya. Nah, itu yang mungkin ya kalau zaman sekarang rekan-rekan punya banyak sumber, punya banyak platform, punya banyak fasilitas untuk bisa belajar. Pelajarin itu sebelum menikah supaya kita juga em, nggak takut sama pernikahan juga ya, karena sebenarnya tuh menikah juga banyak enak-enaknya ya Bu ya. Iya, ternyata Rugi saya kalau pun nggak menikah gitu ya. menyadarinya setelah menikah kan. Betul, betul. Tapi itu memang harus di-prepare gitu ya. Oke, oke, Bener. oke, oke. Kalau tadi itu kan kesiapan mental ya, Bu ya. Yang terakhir nih sebenarnya itu banyak Yes. juga nih anak muda sekarang itu malas menikah, bahkan takut menikah itu tuh karena masalah duitnya. Aduh, Kenapa? bener. Kadang saya kalau ngelihat ya undangan pernikahan anak-anak sekarang tuh ya luar biasa. Saya nggak kebayang ya. Aduh, kadang saya kan ngobrol sama suami saya kalau datang ngelihat priwetnya, ngelihat videonya, bilang, wah anak menikah sekarang nih modalnya gede. Itu buat menikahnya aja loh, Bu. Itu modalnya udah gede buat bikin videonya, buat bikin apanya, macam-macamnya, buat beli, itu belum beli rumahnya, itu belum, bahkan kalau nanti udah punya anak, duit nambah lagi. Bener nggak sih, Bu? Dan itu yang membuat Bener. kadang-kadang, aduh,
mungkin ini juga buat teman-teman cowok juga jadi beban gitu ya. Ketika kondisi ekonomi sekarang yang juga nggak yang bagus-bagus banget gitu kan. Kayaknya aduh mendingan sendiri deh. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh Bu, gimana ini untuk apa ya? Kalau dipikir-pikir dulu saya menikah juga nekat karena nggak punya modal apa-apa gitu ya, modal cinta Mm-mm. dan modal iman gitu kan. Di tabungan juga Mm-mm. masih nol gitu kan. Tapi ya udah mendaftarkan diri untuk menikah dan ikut konseling itu tadi dan 17 tahun ternyata nggak kelaparan juga gitu kan. Tetapi untuk yang belum menikah ini apa nih Bu? Untuk mempersiapkan secara finansialnya nih. Karena itu juga lumayan ya zaman sekarang ya kebutuhannya ya. Bener, bener, bener. Tapi itu mungkin ranahnya udah agak beda ya. Aku Oh, kurang kurang kompeten tuh kayaknya untuk oh menjawab ya benar benar mengenai benar hal benar. itu ya. Oke, dan memang karena sebenarnya rekan-rekan ya, part sesi ini nih ada dua part ya tentang takut menikah ini. Yang pertama memang dari sisi mental emosionalnya yang saat ini banyak dibahas oleh Bu Laura sebagai seorang psikolog. Tapi minggu depan di hari Jumat yang sama nih kayak sekarang, saat ini saya juga ada di ruangan ini ya, Kak Rian ya, Pak Rian ya, Pak Rian Manopo. Hai Pak, aku spotlight dulu. Hai Bu Esther, hai, Aduh. Nah, selamat Pak Rian malam. ini sebenarnya saya culik juga, saya culik. Karena kalau mau Suami saya istri diculik ya. gitu ya. Jadi beliau adalah suaminya Bu Laura dan memang beliau juga seorang praktisi finansial yang banyak mengajar tentang finansial ya, Pak Rian ya. Ya, Nah, betul. boleh nih Betul. di-spill hmm, gimana nih kalau tentang ketakutan yang saya tadi omongin, Pak, mengenai duitnya, Pak. Oke, oke. Thank you Bu Esther. Kalau dari saya sih mungkin lebih melihatnya, pertanyaannya sih lebih balik dulu. Kita ngelihat fenomena generasi sandwich ini sebagai beban atau justru sebagai kesempatan menunjukkan cinta kita. Kenapa saya Oh, bilang gitu? Karena kita nggak mungkin gitu kan meninggalkan masa lalu yang membesarkan kita dengan alasan kita mau fokus, ya kan, untuk masa depan yang sedang kita besarkan, oke, ya oke. kan. Nah, makanya daripada memilih kan katanya, eh, kalau sayang pasti cari cara, kalau nggak sayang pasti kan carinya alasan. Makanya Waduh, minggu depan kita akan melihat gitu. Kalau ngulik ditanya terus lebih caranya banyak. gimana? Caranya dari sisi finansial harus gimana? Ya berarti banyakin duitnya. Kan gitu. Nah, tapi sekarang Oh, kita nanti akan melihat secara apa logikanya aja bagaimana, gitu ya, dari mana caranya, penting nggak punya ngaturnya. asuransi, bagaimana pengaturannya, Aduh, seru banget gaji pasti. UMR cukup apa enggak, masih bisa Ah, nabung apa enggak, itu nanti kita asik bahas deh. semua ya. Oke, stop. Jangan di Oh iya 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 buka siap siap. banyak-banyak ya. Terutama yang nanti punya pasangan suruh datang bapak-bapaknya ya, yang masih Yes. pacaran suruh datang cowok-cowoknya juga datang ya. Kita akan Dan bahas sama-sama. yang sudah menikah juga perlu datang kalau masalah duit ya. Oh iya, betul, betul ya. Betul Karena kita banget mau Bu Esther. sama-sama belajar bagaimana mengatur keuangan di pernikahan bersama pakarnya Pak Rian Manopo ya. Di jam yang sama ya rekan-rekan ya. Jadi Yap, ajak-ajakin juga yap, teman-temannya karena nanti minggu depan Pak Rian udah siapin materi yang pokoknya kudu siap nyatet semua gitu kan. Mata kudu pasti. melek gitu ya kalau bisa. Ya, Dan nanti nanti akan saya pasti coba bawakan dengan bahasa paling sederhana ya, supaya semuanya sip, bisa sip, dipahami. sip. Thank you banget Pak Rian. Jadi teman-teman nanti Sama-sama. nantikan ya minggu depan di jam yang sama ya. Dan nanti ini, aduh Bu Laura kalau ngomongin ini ya, tentunya nggak ada habisnya. Tetapi kita, aduh nggak berasa ya udah mau jam 9 di Bu Laura. Dan Ternyata mungkin, iya bener-bener nanti kalau ada yang teman-teman mau tanya, boleh chat di kolom chat atau mau japri ke Bu Laura, boleh ya rekan-rekan ya. Tapi untuk sebelum Bu Laura menjawab, mungkin Bu Laura juga sambil membaca dan mempersiapkan beberapa hal mengenai jawabannya nanti. Nah, rekan-rekan di sini juga tadi sudah diinfo juga bahwa rekan-rekan di Heroes Enterprise Gathering ini kita itu disupport oleh perusahaan yang namanya HDI.
Dan saat ini ada hal baru yang HDI sudah persiapkan untuk kita semua, yang rekan-rekan udah bisa nikmatin, yang mungkin saya spill sedikit ya, sehingga teman-teman bisa dapatin benefit juga, selain dapetin ilmu-ilmu dan komunitas positif di Heroes kali ini gitu ya rekan-rekan ya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. Nah, rekan-rekan saat ini di HDI mungkin ada yang belum tahu HDI atau ada yang belum punya akunnya HDI. Kesempatan malam ini Anda menghubungi rekan yang mengundang Anda untuk dibuatkan akun HDI. Apa sih benefitnya kalau Anda punya akun HDI atau jadi member HDI? Dengan jadi member HDI, Anda punya kesempatan dapetin nektar sampai 10% pada pembelian pertama kamu. Lumayan banget ya. Kemudian Anda punya subsidi, voucher pengiriman 1 kali tiap bulan. Terus Anda akan dapat hadiah ulang tahun di setiap bulan Anda ulang tahun dengan nektar 5% sampai 50.000. Bahkan Anda ketika mengajak teman Anda untuk join di HDI dan mungkin mencicipi produk-produk HDI yang berkualitas, Anda bisa mendapatkan nektar 5% untuk belanja pertama temanmu. Nektar itu apa sih? Nah, nektar ini adalah cashback voucher ya rekan-rekan ya. Jadi setiap Anda belanja, Anda akan mendapatkan cashback voucher yang akan dipakai untuk pembelanjaan selanjutnya. Dan ini bisa ditukarkan ya, berlaku selama 3 bulan. Nah, selain member, Anda juga bisa manfaatin jadi enterpriser. Nah, enterpriser itu apa? Enterpriser adalah Anda yang mau mendapatkan cuan atau penghasilan ya. Kalau tadi Anda cuma jadi konsumen HDI, Anda boleh jadi member aja. Tapi kalau Anda punya keinginan dapat income tambahan atau side hustle lagi, sekarang sudah punya pekerjaan, Anda pengen ada penghasilan tambahan, Anda boleh cobain jadi enterpriser HDI. Jadi enterpriser HDI sama benefitnya dengan member tadi, Anda dapat nektar 5% setiap belanja. Anda dapat subsidi ongkirnya 2 kali dalam sebulan. Nah, lumayan ya. Kemudian Anda juga dapat hadiah ulang tahun setiap bulan Anda ulang tahun sampai 150.000. Dan Anda dapat komisi 25% dari mana? Dari setiap Anda mereferensikan HDI ke teman-teman Anda. Dapat cuan yang akan ditransfer setiap minggu ke rekening Anda langsung. Wow. Kemudian Anda dikasih fasilitas digital platform sama HDI. Free, gratis, nggak usah bayar. Ada HDI One dan HDI.com. Jadi ada udah punya toko online-nya langsung plus special coaching and mentoring. Nah, yang luar biasa adalah Anda juga punya kesempatan mendapatkan income tak terbatas. Seberapa besar? Nah, luar biasanya di HDI ini ada satu power of networking yang Anda bisa manfaatkan ketika Anda mencoba berbagi produk-produk HDI dengan teman-teman atau keluarga Anda. HDI memberikan bagi hasil atau sharing sebesar 5%. Jadi misalkan aja dalam 1 bulan Anda sharing ke satu temen untuk sama-sama cobain produk HDI gitu ya. Maka di bulan pertama ada 2 orang di network Anda. Ketika 2 orang ini sama-sama sharing satu lagi, maka di bulan kedua ada 4 orang di dalam network Anda. Dan ketika 4 orang ini sama-sama sharing satu aja gitu ya dalam 1 bulan, maka di bulan ketiga ada 8, di bulan keempat ada 16, di bulan kelima ada 32, di bulan keenam ada 64. Tanpa terasa di bulan ke-6 Anda punya 64 teman-teman yang sama-sama sharing produk HDI. Anda dapat bagi hasil 5%, itu berapa besar sih? Sekitar 2,8 juta per bulannya. Wah, lumayan ya. Tapi jangan berhenti di 6 bulan pertama, teman-teman. Lanjutkan aja sampai 1 tahun Anda lakukan ini secara konsisten bersama-sama dengan tim Anda. Maka di bulan ke-7 akan ada 128 orang. Tim Anda akan bertumbuh jadi 256 di bulan ke-8. Di bulan ke-9 500. Di bulan ke-10 1.000 orang. Di bulan ke-11 bisa 2.000 orang. Bahkan di bulan ke-12 ada 4.000 orang di dalam satu tim Anda.
Nah, yang luar biasanya adalah ketika 4.000 orang ini sama-sama makan produk HDI dan sama-sama sharing, Anda dapat bagi hasil 5% dari HDI, itu total nilainya Anda akan mendapatkan 184 juta per bulan kalau semuanya belanja, ya. Tapi andai kan nggak semua belanja, cuma 10% aja yang berhasil, maka Anda punya potensi penghasilan sebesar 18 juta per bulannya. Wah, ini adalah penghasilan tambahan yang luar biasa yang Anda bisa manfaatkan. Anda bayangkan kalau ini Anda lakukan terus-menerus dan terus-menerus secara konsisten bertahun-tahun. Anda akan punya bisnis yang besar dan Anda punya benefit selain income tambahan yang ditransfer setiap minggu gitu ya. Jadi setiap Anda ada order, Anda dapat komisinya bagi hasilnya di minggu berikutnya. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan apa? Ada training and business consultation ya tentunya di Heroes Community ini. Kemudian ada rekognisi dan awardingnya, ada jalan-jalan gratisnya, ada royalti atau bonus tahunannya. Dan yang terpenting adalah Anda punya kualitas kesehatan yang lebih baik, baik untuk Anda maupun untuk masyarakat di sekitar Anda. Nah, ini yang luar biasa yang rekan-rekan bisa dapatkan dan manfaatkan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda nggak punya akunnya. Gimana sih caranya bikin akunnya? Kabar gembiranya mulai bulan ini bikin akun HDI itu free teman-teman, nggak usah bayar apa-apa. Caranya gimana? Langsung kontak orang yang menghubungi Anda untuk minta kode referral mereka dan Anda langsung masuk ke hdi.com plus masukin kode referralnya, maka Anda akan dapetin benefit itu semua free ya. Dan Anda langsung join bareng di komunitas Heroes Group ini. Dan di Heroes ini setiap minggu kita nggak cuma ngobrolin tentang psikologi, Bu, ada juga obrolan tentang kesehatan yang kita bisa manfaatin ya teman-teman ya. Dan 5 tahun ini kita sudah menemani ribuan enterpriser dan customer HDI untuk sama-sama hidup sehat dan punya pola pikir yang sehat juga gitu. Nah, ini yang luar biasa nih Bu Laura ya. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan ya, saya baca dulu ya. Ada dari Kak Ririn Bu Laura yang menanyakan gimana sih Mm-mm. cara melatih kematangan emosi itu loh, Bu, gimana gitu ya. Baik, kalau laki-laki tentunya beda ya. Iya, Laki-laki sama perempuan cara ngelatihnya beda. Nah, itu tuh gimana, Bu? Silakan, Bu. mungkin aku ambil gambaran besar untuk bisa dilakukan oleh dua-duanya ya, gitu. Jadi yang pertama itu kenalin dulu emosi diri sendiri. Yang pasti kita perbanyak dulu apa ya, kosakata emosinya. Maksudnya jangan cuma tahu, oh ya aku lagi marah, oh aku lagi sedih gitu. Itu kan anak umur 2 tahun, 3 tahun ya yang belajarnya bahwa hanya marah, sedih gitu, kecewa. Ada banyak layernya kan gitu. Jadi benar-benar apa ya, kesel, marah, murka itu kan beda-beda ya tahapannya gitu. Jadi biasakan untuk tahu apa yang kita rasain sebenarnya gitu. Terus dikasih level deh kalau bingung namainnya. Misalnya kalau sedih, sedihnya tuh level 1 sampai 10 seberapa sih gitu. Jadi latihannya itu dulu. Latihan mengenali apa yang kita rasain. Terus kita cek apa sih pemicunya. Apa itu sih ini. Jadi Bu Laura, maaf. eh, Sepertinya tersendat, Bu. Ngelek, ngelek, halo, Bu. Ngelek. oke, Ya, yang kedua, eh yang terakhir tadi tentang udah pemicunya balik kah? apa? Ya, ini udah. Apa pemicunya tadi yang terakhir? Masih ngelek lagi ya. Bentar ya rekan-rekan ya. Sepertinya ada gangguan internet di jaringan Bu Laura.
Bentar ya rekan-rekan ya, mohon maaf karena ada gangguan jaringan di jaringan Bu Laura. Halo, aku join Ya, tanpa ini dulu ya. boleh, boleh Bu. Jadi hanya suara ya. Ya, hanya Boleh. suara ya. Oke, 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 nggak apa-apa. Jadi tentang Oke. pemicunya tadi Bu, kenali pemicunya gitu. Ya, kenalin kenapa sih aku begini atau gara-gara di situ ada siapakah gitu. Situasi Hmm. seperti apa sih biasanya muncul emosi kayak gini gitu. Latihannya harus ditulis sih. Kalau nggak kita nggak akan susah gitu kalau cuma diingat-ingat. Jadi bikin jurnal lah sebenarnya. Refleksi tiap malam 5 menit, aku ada perasaan yang cukup intens nggak hari itu dan dicek kenapa gitu. Jadi bertahap nih, misalnya pertama melakukan itu selama seminggu penuh gitu ya. Habis itu lanjut latihan lagi berikutnya, dikelola bukan ditekan ya, namanya self regulasi kan gitu. Jadi ketika emosi itu muncul, coba tahan gitu. Tahan, ambil jeda sebelum berespon. Jadi bukan ditekan, bukan dilupain, tapi kayak ya udah gitu, tahan dulu, breathing bisa dengan breathing dulu gitu, bisa dengan yang aku balik nih yang ini. Aman Bu? Nah, Aman ya? boleh. Oke. Jadi kita breathing dulu atau enggak adalah teknik grounding, nanti coba browsing ya gitu. Jadi itu Hmm. cara-cara untuk kita nggak langsung bereaksi gitu, supaya kita bisa berespon. Nah, habis itu yang ketiga kita bangun empati kita. Coba lihat dari sudut pandang orang lain gitu, sebelum kita bereaksi. Latih. Jadi misalnya sebenarnya apa sih yang mungkin dirasain sama orang itu? Gitu. Latihannya gimana? Latihan dengerin orang lain tanpa menyela. Dia sampai selesai dengerin gitu. 2-3 menit tanpa kita menyelak gitu. Nah, itu bisa jadi latihan mendengarkan. Terus latihan juga komunikasi asertif kayak gimana gitu. Komunikasiin emosi misalnya. Bukannya, kamu kok gitu sih? Bukan gitu. Tapi kayak, saya merasa kesal ketika apa, misalnya gitu. Jadi, eh, itu adalah cara-caranya sih sebenarnya gitu, tips-tipsnya. Yang pasti, eh, refleksi dan belajar dari pengalaman. Jadi kalau memang ada kenapa-napa, cek lagi gitu, reaksiku itu membantu atau memperburuk situasi sih pada saat itu. Itu membantu juga gitu. Dan yang pasti kalau memang kita kesulitan, cari dukungan profesional sih. Bisa ke psikolog gitu. Bisa Hmm. ikut kelas pengembangan diri, itu juga bisa. Sama ini, bangun pola hidup sehat. Itu ngaruh banget untuk kita bisa memanage emosi kita. Karena Betul, emosi betul, itu lebih betul. kalau kita capek, Capek. kurang tidur, Hmm. stres, makannya nggak sehat, itu pasti ngaruh banget. Rutin olahraga itu ngaruh banget gitu. Nutrisi harus benar gitu. Iya, iya, Itu iya. sih. Mm. Betul, betul, betul. Dan itu sebenarnya manfaat kita rutin konsumsi produk HDI ya, kayak misal pola energinya, itu tuh juga membuat stamina kita itu fit, sehingga ya kalau badan nggak capek, emosi kita jauh lebih terkontrol ya. Sehingga kita juga bisa melatih itu lebih baik ya. Tapi kalau kita baru ngerjain sampai jam 12 udah capek semua badannya, ya udah ke belakang udah emosi semua isinya. Itu Betul. ya. Dan aduh, ada lagi nggak ya Bu Laura yang japri ke Bu Laura? Apakah ada? Eh, Enggak sih kayaknya. Kan Oh, aku oke, juga baru baik. terpental keluar, jadi nggak tahu juga ya ada kalau ada Oh chat iya bener seperti hilang itu. ya. Baik, baik, bener, Mm. bener, bener. Nah, rekan-rekan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, minggu depan itu tuh kan kita masih ketemu lagi tuh di acara Heroes Enterprise Gathering yang lain. Karena sebenarnya lanjutan dari part yang sekarang ya, rekan-rekan ya, yaitu minggu depan ini yang akan berbicara, yang akan sharing adalah Pak Rian Manopo ya, yang beliau memang seorang financial planner yang akan berbagi siapin financial, sikapin sandwich generation. Nah, ini juga jadi isu yang banyak ditakutin anak muda sekarang sehingga mereka aduh nanti dulu deh menikahnya karena apa? Karena anak muda sekarang tuh sandwich generation harus nanggung adik, harus nanggung kakak, harus nanggung orang tua kadang-kadang ya. Nanti kalau menikah aku orang tuanya yang ditanggung nggak satu lagi jadi dua gitu kan.
Nah, itu tuh kadang-kadang jadi hal yang membuat orang juga mikir berulang-ulang untuk mau menikah. Tetapi apakah semenakutkan itu gitu ya? Dunia finansial saat ini. Nah, minggu depan rekan-rekan Pak Rian akan bersama-sama berbagi dengan kita bagaimana sih mempersiapkan dan mengatur budgetingnya nih. Nah, ini juga saya wajib ikut walaupun sudah menikah. Justru butuh gitu ya. Jadi ini nggak cuman khusus untuk yang belum menikah, tetapi justru ini temanya akan relate banget buat siapa aja yang pengen persiapan ya, bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Thank you banget Bu Laura ya. Oh, ini ada lagi yang bertanya nih. Boleh deh kita jawab Bu. Mungkin tadi udah japri ke Ibu, mungkin kehapus karena kepental ya Bu ya. Bagaimana dari Kak Vina nih, Kak Vina tanya, gimana menyikapi teman-teman di luar yang sudah pada menikah sedangkan kita itu belum? Apalagi kita ada tuntutan dari keluarga karena usia. Nah, kita itu gimana Bu sikapnya ya untuk menghadapi ya fenomena itu gitu. Silakan Bu Laura. Yang pasti gini, yang pasti harus berani untuk menyampaikan pemikiran kita, sambil tidak berharap orang akan mengerti, gitu. Jadi karena gini, yang pasti kita tetap tetap fokus untuk kesiapan diri kita sendiri gitu. Karena kan yang nikah kita ya, beda banget, maksudnya bukan bukan keluarga, bukan siapa-siapa gitu. Jadi pastikan ketika kita menikah itu karena kita memang sudah merasa siap untuk menikah. Kalau menyikapi menurut saya sih eh, cuekin aja ya, nggak perlu ditanggapin yang gimana-gimana banget, karena kembali lagi kita yang akan ngejalanin, kita yang harus ngerasa siap. Sikapinnya gimana? Biasanya kan muncul tuh kalau lagi ngobrol, ngumpul keluarga atau segala macam dibawa bercanda aja sih, nggak apa-apa. Tapi jangan dimasukin ke hati. Intinya jangan dimasukin ke hati. Gitu. Ini pengalaman pribadi juga sih, karena aku nikah juga umurnya udah lumayan late lah, 35 aku nikah. Udah, udah banyak yang ngomong kapan nikah segala macem gitu ya. Tapi ya you do you gitu. Kamu yang tahu kapan kamu siap. Semakin Hmm, kita siap, itu pernikahannya akan menjadi lebih baik betul. dibandingkan kita menikah karena tuntutan. Karena ketika nanti terjadi sesuatu, kita jadi nyalahin, tuh kan disuruh nikah sih, padahal aku kan belum mau, misalnya gitu. Mm, 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 Kan mm, jadi mm. lebih susah ya. Oke, oke. Sekalian closing statement mungkin ya, Bu ya, buat kita Closing semua nih. statement, apa ya? Mm-mm. eh Gini deh, pernikahan itu memang bukan yang lovey-dovey terus, bukan sesuatu yang mudah, tetapi bisa menjadi menyenangkan, perjalanan yang seru ketika eh, kita sendiri sudah settle ya dengan diri kita dan kita bisa menemukan pasangan yang sepadan sama kita. Hopefully itu akan bisa menyenangkan perjalanannya karena itu adalah sebuah proses, bukan akhir. Itu aja. Wah, luar biasa. Thank you banget loh Bu Laura buat sharingnya malam hari ini. Dan buat rekan-rekan semua yang udah join gitu ya. Di acara Heroes Enterprise Gathering malam ini. Kiranya obrolan kita yang santai ini boleh bermanfaat buat semua teman-teman ya. Dan boleh membuat kita mungkin yang sudah menikah jadi refleksi lagi gitu ya. Menyegarkan lagi buat teman-teman yang belum menikah atau yang sedang mempersiapkan juga boleh jadi bekal gitu ya untuk mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa saya mengundang teman-teman untuk hadir minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama karena kita akan sama-sama ngobrolin seru tentang financial planner di dalam pernikahan. Thank you semuanya. Saya juga mohon maaf dan undur diri dari Heroes Enterprise Gathering. See you minggu depan. Thank you. Bye.